anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera ya. Anak-anak, tadi siapa yang datangnya paling awal? Oke. Dan kalau gitu di sini pimpin doa untuk teman-teman kalian. Pimpin doa ya. Sebelum belajar kita berdoa ya nak ya. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak hari ini siapa ya yang tidak masuk? Ada kan? Orlando. Kemana Orlando? Oke. Yang lain enggak? Oke. Terima kasih anak-anak. Anak-anak kita menyanyikan lagu dulu ya untuk menambah jiwa nasionalisme kita ya, rasa kebangsaan kita terhadap para pahlawan. Oke anak-anak, Ibu Masin dulu ya. Silakan berdiri. Sudah siap anak-anak? Sudah. Anak-anak, ini kita kemarin kan sudah percobaan membuat es krim ya? Iya. Jadi kalau kemarin kita tentang benda yang bisa berubah wujud, ternyata beberapa macam sih? 3. Benda apa? Kalau kemarin benda dari cair bisa menjadi padat. Nah hari ini kita materinya adalah tentang benda cair. Coba benda cair itu apa saja sih contohnya? Air. Minyak. Anak-anak sebelum kita belajar kita briefing dulu ya. Nah kita belajarnya hari ini tentang subtema 2 pembelajaran 4. Oke, pembelajaran 4. Belajar adalah kunci keberhasilan. Jadi kalian harus belajar agar kita menjadi manusia yang berhasil. Ini pembelajaran kita hari ini. Pertama, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dapat menemukan informasi penting tentang sifat-sifat benda cair. Yang kedua adalah dapat membuat kesimpulan hasil percobaan tentang sifat-sifat benda cair. Yang ketiga adalah dapat mengkategorikan kegiatan yang mencerminkan sikap gotong royong berdasarkan arti gambar sila kedua dari Pancasila. Yang keempat adalah dapat mengembangkan pengalaman melakukan kegiatan gotong royong dalam bentuk tulisan. Jadi nanti ada tulisan tentang sikap kita saat bergotong royong. Paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada?
Kita lanjut ya, sambil perhatikan tayangan PowerPoint. Bisa dilihat sampai belakang, jelas tulisannya? Jelas. Oke. Siapa yang mau membaca tentang paragraf yang pertama? Yang pertama yang ini. Siapa yang angkat tangan tadi? Afan. Dibaca yang paragraf pertama. Yang ini ya, sampai sini. Oke, dibaca dari situ, Nak. Lihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita, sekitar 70%. Permukaan bumi tertutup oleh air laut, Oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2 atau 3 bagian 2/3. 2/3 bagian merupakan cairan. Ya, selanjutnya siapa dari kelompok lain? Ratna. Oke, Ratna dibaca ya. Paragraf kedua. Kenapa kamu melihat air dalam gelas tumpah karena bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Sudah? Kita lanjut ya. Sekitar 70% permukaan bumi kita adalah merupakan benda cair. Jadi 2/3 bumi, kalau bumi ini bulat itu dibagi 3, yang bagian 2 bagiannya adalah benda cair atau air laut. Sedangkan daratan itu hanya 1/3 saja. Jadi buminya kita itu kalau dibagi 3 lebih luas mana? Air atau darat? Air. Air itu 2 kalinya. Paham anak-anak? Nah, itu 2 kalinya ya. Dan tubuh kita itu 2/3 bagian juga merupakan cairan. Benda cair di tubuh kita itu apa? Ya siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Benda cair yang ada di tubuh kita yang 2/3 ini. Siapa yang tahu? Darah kita. Darah kita adalah merupakan benda cair yang mengalir di tubuh kita. Paham ya? Nah, jadi tubuh kita itu selain ada rangka, ada tulang, ada daging, ada kulit, ada organ tubuh, itu sebagian besar adalah berupa cair, yaitu darah. Ya. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan contoh benda cair lainnya. Angkat tangan yang bisa. Air putih. Air putih atau air saja. Badan. Benda cair. Sabun. Sabun apa? Sabun banyak macamnya. Sabun apa? Sabun cair. Nih. Minyak. Apa lagi? Kecap. Oli. Boleh benda di rumah, boleh benda di sekolah. Jus, oke, betul. Ada lagi? Sekarang di dalam kelas kita aja ya. Di kelas kita ada sabun cair, ada air, ada es teh, susu cair. Ada lagi? Minyak ada. Jeruk oli sudah. Terus kalau benda-benda di kamarmu, di kamar kalian ada nggak yang dari benda cair? Hand body, ya nggak? Bersih muka, minyak rambut, oke. Keringat betul. Baik anak-anak, lanjut ya. Kalian perhatikan yang depan. Ini ada air, kecap dan juga minyak goreng. Sekarang kita amati minyak, air, dan kecap. Kita pakai air dan minyak saja ya. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak ya.
Dari gambar-gambar yang ini tadi yang Ibu masih tayangkan di sini, kenapa air misalnya masih ambil contoh air di botol ini kenapa bentuknya mengikuti botol? Kenapa bentuknya seperti botol? Ada yang tahu? Karena cair bisa berubah-ubah. Ada yang lain lagi? Karena benda cair mengikuti bentuk tempatnya. Betul, mengikuti bentuk tempatnya atau bentuk wadahnya. Barangkali ada yang punya pendapat lain? Ada? Tidak, oke. Baiklah. Sekarang kalian mendapatkan LKPD ya. LKPD ini ada 2 macam. Nanti Ibu masih bagi pas PPKN-nya. Yang ini sekarang yang bahasa dulu. Tiap satu kelompok mendapatkan 1 LKPD. Nah, di sini nanti di LKPD ini nanti di sini ada alat bahan dan juga langkah-langkah kerja ya. Ada alat bahan dan langkah kerja yang harus kalian ikutin. Ada pertanyaan? Oke, Umar saya bagi ya. Satu kelompok satu ditulis dulu nama anggota kelompok dan nama kelompoknya. Kelompoknya seperti nama kelompok alat dan bahan ya. Nama kelompoknya seperti nama alat dan bahan. Salah satu menuliskan nama teman-teman ya. Nama lengkap, nama panjang ya. Ditulis nama temannya. Ditulis. Saya kasih waktu 2 menit untuk menulis. Anak-anak, nanti setelah ditulis namanya, kalian baca cara kerjanya ya. Di situ ada langkah-langkah percobaan ya. Sudah ada di LKPD kalian. Ada di langkah-langkah percobaan. Ditulis dulu namanya. Namanya sudah? Coba lihat. Oke, namanya sudah. Sudah. Kelompok dia sudah. Namanya oke. Ini kelompok 3. Kalau sudah, kita baca sama-sama langkah kerja. Ada di halaman 2. Langkah kerja. Oke? Sudah di halaman 2? Sudah semua. Yang pertama apa?
gelas, botol, dan mangkok secara bergantian. Kemudian diamati. Yang diamati apanya? Di sini ada bentuknya. Bentuk airnya nanti apa, seperti apa, ya. Terus volume itu jumlahnya berkurang apa tidak, apa tetap. Terus permukaan air. Permukaan airnya nanti tunggu sampai tenang dulu. Nanti permukaannya mendatar atau bergelombang. Tahu bergelombang? Bergelombang. Atau datar atau rata. Oke? Ada pertanyaan? Silakan nak kalau mau tanya dari nomor 1 ini. Tidak ada? Semua sudah mengerti? Oke, kita lanjut yang kedua. Percobaan langkah kerja yang kedua. Masukkan minyak goreng ke dalam gelas, botol, dan mangkok secara bergantian, kemudian amatilah. Jadi seperti air tadi tetapi diganti dengan minyak goreng. Ya, minyak goreng. Ditanyakan anak-anak, sudah mengerti semuanya? Kalau sudah, silakan nak, silakan melakukan percobaan langkah yang pertama dahulu. Oke, nanti hasilnya dituliskan di sini ya. Perhatikan anak-anak, nanti hasilnya dituliskan di hasil percobaan nomor 1 dan nomor 2. Paham semuanya? Oke, silakan anak-anak. Silakan mengerjakan. Jangan lupa hasilnya ditulis ya. Dimulai dari air dulu. Ada langkah kerjanya. Dibuka. Bisa loh. Pertama, kalian juga masukkan air di dalam gelas. Selanjutnya kalian
Ini foto yang PPKN. Oke. Tapi ditulis ya, kesimpulannya ada tulis. Untuk LKPD yang pertama, nanti kalian presentasikan nanti jadi belum dikumpulkan. Nanti kalian yang bacakan, ya. Kalau pekerjaan kita lakukan secara gotong royong itu bagus. Kenapa? Kayak percobaan tadi bisa selesai dengan adanya apa? Kelompok. Bekerja sama enggak? Ya. Bekerja sama atau bergotong royong. Satunya menuang cairan, satunya memegangi wadahnya, satunya menulis, satunya mengerjakan. Itu karena apa? Karena adanya gotong royong atau kerja sama. Mengapa kalau dilakukan dengan cara kerjasama cepat selesai? Kenapa? Karena dikerjakan secara bersama. Kalau sendirian kalian sesuai urutan nanti lama karena ada yang membantu saling bekerja sama sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Oke. Nah, ini ada video tentang gotong royong ya. Pasti sudah sangat familiar ya dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi satu dari 6 nilai pokok pelajar Pancasila, gotong royong juga menjadi ciri masyarakat Indonesia. Pelajar Indonesia yang baik akan mampu bekerja sama dengan sukarela agar sebuah pekerjaan terasa lebih ringan demi tercapainya tujuan bersama. Gotong royong sendiri mempunyai beberapa elemen kunci nih. Pertama, saat bekerja sama. Profil pelajar Pancasila akan selalu merasa senang dan memberikan energi positif di setiap kegiatan. Kedua, ia juga siap Pak RT. Wah, makin pintar aja nih si Adi. penanaman nilai karakter gotong royong dapat dimulai dari melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Dimulai dari hal kecil. Kamu di mana? Sudah bersemangat gotong royong hari ini? Oke, sudah selesai. Nah, gotong royong bisa dilakukan di mana saja ya. Bisa di sekolah, bisa pula di rumah. Oke. Ini gotong royong di sekolah. Kalian lihat di sini ada anak membersihkan apa ini? Meja pakai kemoceng. Ada yang membersihkan papan tulis. Terus ini ada anak yang apa? Menyapu di lantai. Nah, sekarang ayo ceritakan pengalaman kamu gotong royong dalam melakukan percobaan di lembar LKPD yang barusan Ibu maksud tadi. Misalnya, si A membantu memegang botol ketika si B memasukkan air ke dalam botol. Misalnya begitu. Oke. Terus si C mencatat atau menulis hasil percobaan. Paham, Nak? Dituliskan semuanya di kolom ini. Tuliskan di sini. Oke, ditulis semua di sini ya. Ditulis semua di sini tentang kerjasama. Nah, yang tulis salah satu biar tulisannya satu. Ya. Pokoknya temennya bantu ya. Tadi temannya
Oke, kalau tidak ada yang bertanya, boleh kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok gelas. Ya, kelompok gelas. Silakan dibacakan. Turun saja. Ya, biar nggak salah. Yang lain mendengarkan. Akan menumpahkan air ke dalam gelas. Fani mangkok darah rata mangkok ada yang membuat kesimpulan. Oke, ada yang ingin bertanya pada silakan dibaca. Bagaimana perasaan laki-laki memberikan nafsu? Nah, sekarang LKPD dua-duanya dikumpulkan. Yang bagus mengumpulkan halamannya jangan sampai terbalik-balik. Halamannya jangan terbalik-balik. Kumpulkan. Gotong royong itu pengamalan sila keberapa? Sila kedua. Kalau kalian nggak kerjasama, bisa nggak tadi cepat selesai? Berarti kita butuh kerjasama agar pekerjaan cepat selesai. Tuh, terus tentang percobaan yang air tadi, apa kesimpulannya? Tentang bentuk benda dulu, bentuk benda cair bagaimana? Tetap atau berubah? Berubah-ubah sesuai dengan apanya? Tempatnya. Berarti kesimpulannya bentuk benda cair selalu berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Oke. Sekarang volumenya. Volume itu jumlahnya, jumlah benda cair baik air maupun minyak goreng. Bagaimana tadi? Berubah-ubah, berkurang, bertambah atau tetap? Tetap. Berarti apa? Volume benda cair selalu tetap. Nah, sekarang permukaannya. Tadi permukaannya ketika benda cair tenang. Bagaimana? Mendatar. Berarti permukaan benda cair yang tenang selalu mendatar. Sudah paham anak-anak? Oke. Sekarang kita kerjakan soal evaluasi ya. Sendiri-sendiri ya. Iya dong. Iya, nama panjang. Yang sudah boleh dikumpulkan. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, yang sudah
bisa dikumpulkan di sini. Boleh. Dengan senang dengan cara belajar seperti tadi. Kalian senang? Karena bisa apa? Bekerja kelompok, bekerja sama, ya kan? Bisa mendapat ilmu, bisa berdiskusi dengan teman-teman. Baiklah, anak-anak, sebelum kalian pulang atau pelajaran berikutnya, kita doa dulu ya. Kita setelah belajar bahasa dan TK ini doa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Dari harga pesan masing-masing. Ada yang naik sepeda ke sekolah ya. Nanti kalau pulang sekolah kalau naik sepeda hati-hati ya. Sebelah kiri ya, karena kita Indonesia sebelah kiri. Yang lain juga nunggu dijemput nanti pulangnya, jangan sampai kalian berjalan kemana-mana.